Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memudahkan kita untuk dapat beribadah kepadanya. Semoga ibadah maghrib kita diterima dengan penerimaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah. Tidak ada bekal terbaik untuk kembali kepada Allah kecuali bekal takwa. Takwa satu kata yang kita paham maknanya, laksanakan apa yang Allah perintahkan dan tinggalkan apa yang Allah larang. Jamaah rahimakumullah, malam hari ini tema kita tentang cara mendapatkan akhlak yang mulia. Kita ini sudah sholat, sudah bukan hanya yang fardu, yang sunnah kita kerjakan. Kita udah puasa Ramadan, bukan hanya puasa wajib. Senin Kamis banyak yang melaksanakannya. Ya, zakat sudah kita tunaikan, haji sudah kita kerjakan, umroh kita laksanakan. Artinya kewajiban utama insya Allah sudah kita tunaikan. Tetapi tidak cukup hanya itu, jamaah rahimakumullah. Karena sesungguhnya kata Rasulullah, aktsarima annasu tadkhulul jannah taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan manusia ke surga dua: takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Nah, jamaah rahimakumullah, seringkali kita kalau urusan dengan Allah kita semangat betul. Kita semangat bangun tahajud jam 3:30 atau jam 3. Kita tahan lapar untuk puasa sunnah. Luar biasa. Tetapi terkadang dalam urusan akhlak ini kita nggak maksimal untuk mewujudkan akhlak yang mulia. Terkadang dalam akhlak ini kita merasa sudah jadi orang baik, sudah soleh, hanya mengandalkan amal-amal tadi. Padahal udah pernah kita bahas. Ibadah yang kita lakukan kepada Allah dengan niat karena Allah, dilakukan sesuai yang Nabi contohkan, hasil di dunianya ini, hasilnya yang nyata kelihatan ini, kita nggak usah bicara negeri akhirat lah. Yang paling dekat dengan kita ini, hasil yang terlihat tampak dari diri kita, buah dari ibadah kepada Allah ikhlas, melakukan sesuai dengan contoh Rasul, hasilnya adalah akhlak yang mulia. Itu hasilnya. Jadi kalau kita udah ibadah kepada Allah luar biasa tapi akhlak kita masih buruk, kita perlu introspeksi diri, mengevaluasi diri kita. Salat saja Allah tegaskan, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu ditegakkan nanti hasilnya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Keji itu adalah syahwat di bawah perut kita, syahwat terhadap lawan jenis, itu keji namanya. Contohnya apa? Kalau kita masih suka nonton, ngelihat gambar wanita cantik, bukan mahram kita, bukan istri kita, itu keji namanya.
Contoh mata kita ngelihat misalnya ada wanita lewat cantik melotot kita. Itu dosa kekejian. Contoh misalnya masih suka bagi-bagi gambar wanita cantik di grup WA. Cewek pakai celana pendek, rok pendek, bajunya pendek, lalu bawa kopi. Kopinya antar kemana? Nah, ini contoh. Bagaimana iklan yang jual buat? Jangan ditonton. Tundukkan pandangan. Ulama bukan patokan. Patokannya itu Quran hadis. Ghadul basar, menjaga pandangan. Nanti insya Allah pekan depan kita bahas. Menjaga pandangan. Karena seluruh kejahatan yang bersifat keji di bawah syahwat awalnya dari pandangan mata kita. Dari pandangan mata, maka dalam bab ghadul basar, menjaga pandangan kita bahas nanti. Nah, jamaah rahimakumullah. Kemudian mungkar, syahwat di atas perut kita. Semuanya. Syahwat terhadap harta, pangkat, kedudukan, jabatan. Termasuk di atas perut ini juga jiwa kita yang mudah goyah. Ada yang cemas, terlalu khawatir dengan anak-anaknya, masa depan keluarganya. Termasuk juga kejahatan yang bersifat kemarahan. Itu termasuk mungkar. Nah, kalau kita sudah betul-betul sholat dengan niat karena Allah, dilaksanakan sesuai perintah Rasulullah, tata caranya, maka hasil yang tampak di dunia ini, akhlak kita mulia. Sehingga kalau seseorang sholatnya bagus, hebat, tapi akhlaknya buruk, artinya perlu mengevaluasi diri. Jangan seperti yang sering diucapkan oleh orang-orang itu, salat STMJ, sholat terus tapi maksiat jojong. Barang siapa, kata ulama terdahulu, barang siapa yang sholatnya terus menerus tapi tidak mampu menjaga dirinya dari kemaksiatan, kekejian dan kemungkaran, maka dia semakin jauh dari Tuhannya, semakin jauh dari Allah. Nah, jamaah rahimakumullah, itu bab sholat kita, ibadah kita harus berdampak pada akhlak kita. Akhlak ini sederhana sebenarnya, kalimatnya mudah kita pahami dan kita amalkan asal kita mau berusaha. Perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Itu akhlak mulia. Ini bukan bahasa hadis, bahasa ulama. Gampangnya itu. Kalau akhlak mulia udah kita bahas ya. Bazlum ma'ruf itu yang pertama, semangat berbuat kebaikan. Sungguh-sungguh ingin berbuat kebaikan dalam bentuk apapun. Wakaful aza, tidak mengganggu orang lain dalam bentuk apapun. Waqatal wajhi, wajah yang senantiasa berseri-seri. Mau tanggal tua, tanggal muda, senyumnya tetap lebar, sama saja. Nah, jamaah rahimakumullah, ketika kita bicara bahwa akhlak mulia itu harus kita miliki, maka kita perlu tahu caranya. Gimana sih caranya supaya duren saya ini cepat buah, kemudian buahnya manis? Oh, kita pelajari. Gimana sih supaya sawit saya ini buahnya banyak? Kita tanya sama yang ahlinya, kita baca bukunya, kita tonton videonya. Nah, begitu pula ketika kita menginginkan diri kita memiliki akhlak yang mulia, kita mesti tahu caranya. Gimana sih caranya? Nah, jamaah rahimakumullah, yang pertama, untuk mendapatkan akhlak yang mulia, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Jadi apapun kaitannya dengan kebutuhan kita, dunia, akhirat, semuanya langsung connect ke Allah. Minta kepada Allah. Allah itu maha kaya, maha pemberi rezeki, maha kuat, maha segalanya lah. Maka nggak ada cara lain pada poin pertama, minta kepada Allah supaya kita dibimbing oleh Allah, didampingi oleh Allah, dalam tanda petik, supaya kita dibimbing, didampingi oleh Allah, terus menerus diberi hidayah petunjuk untuk bisa memiliki akhlak yang mulia. Minta. Mintanya apa? Berdoa kepada Allah.
Nabi telah ajarkan doanya, dan dulu sudah pernah dibagi fotokopi, tapi saya yakin udah hilang itu. Ya, banyak urusan. Ya. Banyak urusan hilang mana tahu. Nabi banyak ajarkan, di antara yang paling terkenal ini doanya. Maka kita ulang-ulang terus, karena poin pertama pengen punya akhlak mulia, minta kepada Allah. Tiap hari kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, beribadah ya Allah, dan hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Kami minta tolong dalam seluruh urusan kami. Nah, oke, saya bacakan dan ikuti. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku akhlak yang mulia. Tidak ada yang bisa menunjukkan kecuali Engkau. Dan jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk. Dan tidak ada yang bisa menjauhkan kecuali Engkau. Nah, kan mantap tuh. Nabi ngajarkan doa ini. Artinya jamaah rahimakumullah, setiap kebutuhan kita, kepentingan kita, keperluan kita, apapun hajat kita, minta kepada Allah. Saya hanya menyampaikan nasihat agama dari mulut saya ke kuping kawan-kawan. Kawan-kawan dengar apa yang saya sampaikan. Tapi dari kuping ke hati yang mempengaruhi perubahan terjadi atau tidak terhadap kawan-kawan, Allah yang membimbingnya. Itu kalimat dari kawan-kawan jamaah tabligh itu. Keren juga kalimat itu. Bukan hadis, ya. Kami ini tugasnya hanya menyampaikan dari mulut kami, lisan kami kepada kuping-kuping kalian, kata ulama, kata Ustadz jamaah tabligh. Tapi dari kuping kalian masuk ke hati kalian, nanti berpengaruh pada jiwa dan akhlak kalian, Allah. Jamaah rahimakumullah. Jadi itu yang pertama, minta kepada Allah. Kalau nggak hafal bahasa Arabnya, pakai bahasa Indonesianya. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku akhlak yang mulia. Tunjukkanlah atau bimbinglah aku agar bisa berakhlak mulia. Tidak ada yang bisa membimbingnya kecuali Engkau ya Allah. Jauhkan diriku ini ya Allah dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa menjauhkan kecuali Engkau ya Allah. Mantap jiwa. Artinya langkah pertama sudah kita lakukan. Maknanya apa? Inilah akidah yang paling puncak. Artinya kita betul-betul bergantung kepada Allah. Bukan karena ikut pengajian, bukan karena kehebatan saya ini bisa begini karena saya senior, enggak. Semata-mata karena pertolongan Allah. Ini akidah yang luar biasa ditanamkan kepada siapapun, kepada anak-anak kita. Nak, minta tolong kepada Allah, minta kepada Allah. Nanti ikhtiar lainnya silahkan. Nah, jamaah rahimakumullah, itu poin pertama, cara memiliki, mendapatkan akhlak mulia. Yang kedua, belajar ilmu agama nih yang kita lakukan ini. Ini jalan yang udah kita tempuh. Ini jalan yang sudah kita tempuh. Ini kita tiap minggu ngaji dan kita istiqomah. Ya, alhamdulillah, itu juga pertolongan Allah. Kalau nggak ditolong Allah, mungkin sore ini saya mencret atau kawan yang demam nggak hadir. Tapi begitu kita usaha, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh menyiapkan dirinya untuk menempuh jalan Allah, Allah yang tolong dia untuk bisa menempuh jalan itu. Menempuh jalan untuk ilmu ini berat. Berat, tapi kita udah sungguh-sungguh, nanti Allah yang melapangkan. Tapi kalau kita setengah hati, banyak godaannya. Perut lapar, pindang bawang barusan matang tadi,
Ya, ada tamu. Banyak godaannya nanti. Jadi langkah kedua sudah kita miliki. Apa? Duduk di majelis ilmu. Beda nggak Ustadz dengan belajar di laptop, handphone, TV, video? Beda jauh. Beda jauh. Ada orang mengatakan, saya mah nggak penting ngaji-ngaji ke masjid, ngapain duduk-duduk nanti ngobrol segala macam. Sekarang kan zaman canggih, di handphone aja banyak ceramah. Loh, beda jauh. Udah kita bahas keutamaan duduk di rumah Allah nuntut ilmu. Wah, ini amal yang paling mulia. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, tidak ada amal yang paling mulia setelah amalan wajib. Wajib itu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, bayar zakat, haji jika mampu. Maka yang berikutnya tidak ada yang paling tinggi kedudukannya kecuali belajar agama, nuntut ilmu di rumah Allah, di masjid. Kenapa? Karena kelihatan bagaimana reaksi pendengar, karena kelihatan bagaimana tampilan ustadz gurunya. Semua dilihat, diperhatikan. Oh, jenggotnya pirang. Kalau di TV ya bisa saja karena gambarnya nggak jelas ini pirang apa oren katanya. Akhlak gurunya, akhlak santrinya kelihatan. Ada yang ngobrol, ada yang ngopi aja dari tadi. Gurunya belum ngopi. Nah, itu contoh ya. Bercanda itu. Jadi jamaah rahimakumullah, langkah kedua udah kita lakukan. Kita ini sudah memasuki tahun keempat Ramadan nanti insyaallah, amin. Kalau umur panjang ya nggak? Siapa tuh kayak tahun lalu sebelum Ramadan berangkat ya. Ini bukan mendoakan, siapa tahu. Namanya ajal ya. Nah, jamaah rahimakumullah, duduk di majlis ilmu. Man salaka tariqan yaltamis ilma sahalallahu lahu tariqan ila jannah, kata Nabi. Barang siapa menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Karena di majlis ilmu lah kita tahu mana halal, mana haram, mana boleh, mana enggak, mana baik, mana buruk, mana akhlak tercela, mana akhlak mulia. Di majlis ilmu lah kita belajar. Sehingga ibunya Imam Sufyan Ats-Tsauri, ini imam besar. Imam Sufyan Ats-Tsauri selevel dengan Imam Syafi'i. Hanya saja fikih beliau ini karena catatannya nggak banyak, akhirnya para santrinya nggak banyak menghafalkan. Tapi untuk tingkat keilmuan kata para ulama sama. Imam Sufyan Ats-Tsauri dengan Imam Syafi'i satu level kehebatan ilmunya. Nah, emaknya, ibunya Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika manggil anaknya Imam Sufyan Ats-Tsauri, Ats-Tsauri, neng kini, ta'al, sini kamu. Napa mak? Belajarlah sama Syekh Fulan. Ini duit 10 dirham. Belajarlah sama Syekh Fulan, ini duitnya, kamu ke sana 10 dirham. Kemudian belajarlah 10 hadis anakku. 10 hadis dulu. Kemudian jika kamu sudah belajar 10 hadis, kamu cek akhlakmu. Cek akhlakmu, periksa dirimu, ada nggak perubahan dalam dirimu. Dan jika tidak berubah, kata ibunya Imam Sufyan Ats-Tsauri, berhentilah kamu belajar. Wow, ini keras banget ini ya. Belajar 10 hadis. Lalu setelah itu bukan dicek sholatnya, bukan dicek puasanya, bukan, cek akhlakmu, kata maknya. Berubah nggak akhlakmu setelah belajar 10 hadis? Kalau nggak berubah, kamu berhenti aja. Ini luar biasa. Kenapa jamaah? Karena banyak juga faktanya sudah belajar kemana-mana, ngaji tiap malam keliling, tapi akhlak nggak berubah, masih tetap ganas, sangar, pangar, gampang tersinggung, baperan, suuzon, campur baur. Kok nggak berubah? Kalau kata Dian Piscesa, aku masih seperti yang dulu. Ngopi dulu lah kalau gitu ya, ngopi dulu. Bismillah, ngopi dulu. Jangan lupa tangan kanan bismillah. Itu ilmunya udah disampaikan. Bismillah. Alhamdulillah. Jangan lupa ada ahnya ditambah kalimat alhamdulillah. Kurang mantap tambah lagi bismillah. Alhamdulillah. Masya Allah, nikmatnya kopi. Ini siapa yang bikin kopi ini? Apalagi kalau ditambah duren ini, mantap loh, ngepul asapnya.
Gara-gara durian dikasih kakak kemarin. Penasaran kawan-kawan. Wih, dari mana durian itu dikasih ke Haji Warsid? Ada pohonnya apa dia? Dia beli di pasar. Tapi punya dia sini nggak bagus mentah, dia bilang. Oke. Angkat 10 biji sekali duduk. Nah, gawat itu. Nanti lah kita lanjutkan. Ya kita udah rencana kawan-kawan. Kapan-kapan kita berburu durian. Mobil saya, mobil beliau ini ya. Apa namanya itu? Jamaah Masjid Darul Muttaqin berburu durian. Woi, keren juga judulnya ya. Tapi yang ada darah tinggi kalau saya ikut. Nanti pulangnya malah kami ke Handayani kan repot ya. Baik, bercanda itu ya, lanjut. Udah, jadi yang kedua, belajar ilmu agama, duduk di majelis ilmu. Boleh belajar YouTube, boleh, tapi kurang afdol. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, bagaimana cara kita supaya memiliki akhlak mulia. Yang ketiga adalah membiasakan diri, memaksakan diri, mujahadah, sungguh-sungguh melakukan kebaikan-kebaikan itu. Akhlak yang mulia itu harus kita paksakan. Senyum kepada siapapun sesama jenis ya, bukan lawan jenis. Apalagi senyum dengan bini tetangga, jangan ya. Sesama jenis harus kita paksa. Harus kita paksa jamaah. Kalau nggak dipaksa nggak bisa. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kamu harus mujahadah, sungguh-sungguh berjihad supaya wajahmu nanti nyaman, enak dipandang mata orang. Jangan katakan ini memang sudah cetakannya Ustadz kayak gini. Enggak, kita bisa berubah. Bisa berubah. Yakinlah, saya ini termasuk ya, nauzubillah lah ya. Karena minta tolong kepada Allah untuk nomor 1, nomor 2 tadi sudah tahu ilmunya, nomor 3 praktekkan ilmunya itu. Oh saya ini masih serem kelihatannya kayak mau nelen orang, rubah, ambil kaca, mana senyum yang paling baik, nah ini dia, ini. Nanti ketemu orang praktekin, nah ngapa bapak itu katanya. Komennya kadang begitu, komennya nggak enak, nggak apa-apa, lewat-lewatin aja. Bisa, saya katakan bisa. Kalau kata peribahasa Arab, manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh, dia akan mendapatkannya. Saya sungguh-sungguh pengen berubah lebih baik. Saya sudah minta kepada Allah, sudah tahu ilmunya, manfaat keutamaannya, maka saya akan usahakan praktekkan. Tahapannya 4 jemaah. Pertama, paksa untuk bisa punya akhlak mulia. Udah dipaksa, nanti kita menjadi terbiasa. Sudah terbiasa, nanti naik level menjadi butuh kita. Spontanitas, ketemu orang, senyum, sapa, salam. Ngobrol sama kawan, makan di warung, kita duluan selesai, kita bayarin. Paksa, terbiasa, butuh. Nanti keempat puncaknya, makom tertinggi, kata kawan sebelah. Makom tertingginya Ustadz, nanti menikmati setiap kebaikan yang kita lakukan. Gembira kalau bisa berbuat baik, senang kalau bisa nolong orang, semangat. Nah, 4 tahap ini kita lakukan terus-menerus sampai hari kematian kita. Yang penting saya sudah memaksakan diri saya, kemudian menjadi kebiasaan. Lalu saya butuh untuk berlaku baik kepada siapapun. Yang keempat, alhamdulillah saya sekarang menikmati. Kalau bisa bantu orang rasanya senang betul. Bukan bangga ya, rasanya bahagia. Bisa nemenin kawan, dan kita bahas ya. Mendampingi kawan itu sedekah waktu. Pak Haji temannya saya ketanya aja, ayo ngapain, ada urusan lagi hutang. Oke, bismillah berangkat. Tapi ingat jangan pulangnya dibisikin. Pulangnya ini ya, mampir ruko ya, nggak usah bisikin. Tahu dia kita lapar ya. Jadi itu sudah bisa menikmati. Kalau kita sudah sampai tahap keempat, nanti hidup ini nyaman, enjoy, ketemu siapapun kita sudah nyaman, nggak ada lagi prasangka buruk, suuzon nggak ada lagi. Hari ini kan masih banyak, kadang hanya ramah akrab sesama suku, maaf. Kalau beda suku, Caca nggak kenal. Kadang hanya ramah akrab berakhlak mulia sesama anggota ormas, beda ormas sudah lain. Kadang karena sesama partai, kalau sesama partai, beda partai Caca nggak lihat.
Ini fakta. Maka kalau kita udah sampai pada tahap menikmati amal-amal baik kita, menikmati akhlak kita, dimanapun kita bergaul, nyaman, enjoy kita. Nggak ada lagi kita punya prasangka buruk. Nah, lewat sini ngeri, sini banyak bahan. Enggak. Temu orang, Assalamualaikum. Kalau kita udah Assalamualaikum duluan, walaupun tadinya dia mungkin sama kita nggak respect, berubah dia. Nah, sehat bro, alhamdulillah. Ngopi dulu yuk. Nah, dia aja ngopi kata dia. Ini harus kita latih. Jadi akhirnya dimanapun kita bertempat tinggal, dengan golongan bangsa suku manapun, kita bisa cepat akrab, karib. Itu yang kita bahas ya, yang tempo hari. Apa? Yang pertama itu 4 sifat yang diharamkan disentuh api neraka itu. Masih ingat? Ya. Di antaranya yang keempat itu, yang ketiga itu qarib. Dia mudah akrab dengan siapapun. Kenapa? Karena hatinya, jiwanya sudah lapang. Dia bisa berakhlak mulia kepada siapapun. Nggak ada lagi sekat-sekatnya. Oh, kata orang daerah situ serem, orangnya ganas-ganas. Biasa aja ke situ. Dia yang negor duluan. Kenapa? Orang kalau kita tegur duluan pasti dia suka. Tadi itu, perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Kita suka kalau orang senyum sama kita, maka kalau kita ketemu orang, kita senyum duluan. Itulah ciri akhlak mulia. Kita suka ditolong orang kalau kita jatuh atau apa, maka kalau ada orang jatuh bergegas kita nolongnya. Ini sesuatu yang bisa kita usahakan. Paksa, terbiasa, membutuhkan, menikmati. Ini terus menerus ya, bukan berarti lancar ya. Nanti ada godaannya. Ketika kita ramah, kata orang mau utang, ini kayaknya mau utang ini. Biasalah gitu, abaikan saja. Kok senyum-senyum dari jauh, ada maunya ini. Ya Allah, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Kamu nih penuh dengan kecurigaan. Nggak, biasanya gitu, ini ujung-ujungnya pinjam 100. Nggak ya. Ceritakan dah, itu saya ceritain tempat lain. Waktu mengucapkan salam depan orang banyak. Assalamualaikum. Nah, habis makan apa kaji? Dari minum, Pak, minum. Kapan dia minum? Itulah. Padahal kita lagi mempraktekkan ilmu. Tidak apa-apa, lah, abaikan saja. Ya. Assalamualaikum. Ya. Kawan itu dari minum. Emosi. Baik, itu yang ketiga. Biasakan. Paksa, biasa, butuh, kemudian menikmati. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang keempat, bagaimana cara memiliki akhlak mulia? Berteman dengan orang yang punya akhlak mulia. Dulu kita diajarkan, dulu sekali, zaman dulu, teman kok pilih-pilih. Dalam Islam, untuk teman dekat yang selalu kita sering ketemu, interaksi, bergaul, memang harus pilih-pilih. Nggak bisa nggak pilih-pilih. Kenapa? Kita nggak akan mampu untuk mempertahankan pengaruh dia kepada kita kalau dia akhlaknya buruk. Anak kita, cucung saya itu aja. Mungkin di rumah dia bagus ngomongnya sama kita, tapi di luar dia punya kawan ngomong AJG, BB, DG, nyampe rumah keluar omongan itu. Kita kan kaget, dari mana kamu dapat omongan itu? Kawan sekolah, kata dia biasa. Nah itu, dalilnya kata Rasulullah, armaru ala dini khalili falyanzur ahadukum mayu khalil. Akhlak seseorang yang merupakan ciri dari dia beragama tergantung dari akhlak temannya, teman dekatnya. Maka kata Nabi, perhatikanlah dengan siapa kamu bergaul. Artinya sahabat dekat itu memang harus selektif, karena kita sulit untuk menolak pengaruhnya ketika dia punya akhlak buruk. Memang yang dekat-dekat, artinya yang sering komunikasi, sering ngobrol, sering WA, itu yang memang kita lihat akhlaknya bagus. Kenapa? Berpengaruh pada diri kita. Kalau kata Rasulullah itu sering kita dengar, berteman dengan penjual minyak wangi, nggak mampu beli minyak wanginya, dapat nyium bau harumnya.
berteman dengan pandai besi, walaupun nggak pesen golok untuk buka duren, walaupun nggak kena percik apinya, tapi nyium bau asapnya, jelas itu. Dulu orang tua dulu paham itu. Nah, jangan sama itu ya, jangan akrab amat sama dia, ngeri saya. Jadi anak kita termasuk kita perhatikan pergaulan jamaah. Perhatikan anak kita, karena banyak ketika di rumah dengan kita begitu baiknya dia, ternyata salah gaul di luar nggak karuan. Misalnya anak kita, entah lagi entah perempuan, dia dijemput kawannya nggak mau datang ke rumah, jemput di jalan, itu hati-hati. Saya sudah mendapatkan kisah nyata beberapa waktu yang lalu. Ustaz, anak saya itu baik, setahu saya, lingkungan baik. Tapi ada satu kawannya ngajak kepada keburukan. Saya perhatikan dia itu kalau jemput anak saya 2-3 rumah, dia nunggu di situ. Saya pantau anak saya jalan, mak saya izin mak keluar, sama siapa? Sama kawan. Saya usul. Oh si itu. Ternyata benar. Buruk. Maka bagi kita bukan hanya ngasih uang jajan, tugas kita bayar uang sekolah, lihat pergaulannya. Kalau perlu ada waktu tertentu kita datang ke sekolahnya, pantau dari jauh. Dengan siapa dia berkawan. Kalau dia berkawan dengan anak yang ngomong kotor jorok, kita ingatkan, nak jangan deket-deket sama si itu. Kenapa ya? Ayah dengar dia ngomongnya jorok, kotor. Nanti kamu masih terpengaruh. Nah itu jamaah yang keempat. Berteman dengan orang yang punya akhlak mulia. Teman dekat ya, teman umum boleh bebas ya. Tapi teman dekat harus kita perhatikan akhlaknya. Yang kelima, untuk memiliki akhlak mulia kita usaha. Berdoa, minta kepada Allah, belajar ilmu agama, duduk di majelis ilmu, membiasakan, memaksakan diri untuk senantiasa berbuat baik. Yang keempat, pilih teman yang solih, teman dekat yang akhlaknya mulia. Yang kelima, cari kekurangan, kelemahan, dan aib kita. Kita ini kalau nggak pernah mengintrospeksi diri kita, mengevaluasi diri kita, selalu menyangka kita ini sudah baik, sudah mulia, sudah solih. Karena kita cenderung mengatakan diri kita ini sudah bagus. Padahal terkadang kita nggak tahu di mata orang ternyata kita banyak keburukannya. Maka poin kelima ini jangan ragu-ragu, cari apa sih kelemahan saya. Karena orang yang merasa telah baik, nggak mungkin dia mau memperbaiki dirinya lagi, nggak mungkin. Saya ini udah baik, 5 waktu ke masjid, ngaji terus, saya tiap malam tahajud. Padahal ada sisi lain yang dia nggak bisa ngelihat. Nah, jadi untuk tahu kekurangan, kelemahan, buruknya akhlak kita, ada 4 cara kata ulama. Ada 4 cara nih, saya pengen tahu tentang aib-aib saya, 4 cara ini bisa dilakukan. Yang pertama, jamaah rahimakumullah, tanya sama guru kita, ustadz kita. Tapi ini kalau kita nggak bisa, karena pertemuan kita hanya seminggu sekali, saya nggak tahu kawan-kawan di lingkungan, dan saya nggak tinggal di sini. Secara umum saya nggak tahu. Walaupun sedikit-sedikit saya tahu juga kisah dari dia tambah kawan si itu begini-begini, tapi kan namanya cerita, bisa benar bisa salah karena nggak menyaksikan langsung. Oke, yang itu lewatin, payah kita. Kalau zaman dulu memang bisa, kenapa mereka ngaji seminggu 3 kali dan gurunya tinggal bersama mereka. Jadi ketahuan mana yang pelit, mana yang kasar, mana yang pemalu dan sebagainya ya. Nah, yang kedua, cara untuk mencari aib diri, yang kedua, bertanya dengan orang yang terdekat dengan kita. Ada 2 pilihan. Pilihan pertama, pasangan hidup kita, istri. Berat ini. Kalau dikata Beb, manggilnya bebeb lagi, coba kamu koreksi saya, sebutkan kelemahan, keburukan saya, sebutkan, saya pengen tahu. Kata dia, mau jawab sekarang apa besok? Kalau udah itu pasti udah jelas itu banyak buruknya. Kalau kata dia, mau jawab langsung apa via WA ini bang? Jangan gitu lah, langsung aja. Agak berat memang kalau sama. Satu, dia nggak tega mungkin, atau dia menggunakan kesempatan itu nyerang kita habis-habisan. Yang kedua,
Bertanya dengan teman dekat kita. Siapa teman dekat kita yang sering kemana-mana? Kalau saya mungkin Mas Heri. Saya punya murid, contoh saya sendiri. Punya murid, 3 tahun saya ajar di SMA Bayangkari. Perempuan. Kemudian dia kuliah, jadi guru. Dia ngajar sama dengan saya di satu sekolah. Sudah PNS juga dia. Ya artinya secara karir udah sama-sama guru. Tapi dulu dia murid saya 3 tahun saya ngajar dia naik kelas gitu. Terus dalam perjalanan, entah kemana kami waktu jalan-jalan, saya bilang sama dia, Bu, panggil Bu, saya panggil namanya karena murid saya. Coba ibu sebutkan kekurangan aib-aib saya di mata ibu semenjak ibu kenal saya jadi guru ibu 3 tahun di SMA dan kurang lebih 5 tahun kita bergaul sama guru di sekolah. Woi Abi, yang bener aja. Iya, saya pengen tahu. Kawan-kawan ketawa di belakang. Woi ini baru ini, enggak, saya pengen tahu. Nanti Abi marah? Enggak. Tersinggung? Enggak. Coba sebutkan. Mulai dia nyerotos. Di antaranya yang saya ingat ya, ini untuk pelajaran kita ya. Abi ini kau lagi marah. Woi mukanya jelek bener. Abi kau lagi nggak suka sama kami, baru turun mobil kelihatan betul sangar, muka cembetut, jelek, dulu jalannya cepat nunduk katanya. Nggak enak betul ngeliatnya kata dia. Oh iya, satu. Terus, terima kasih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya pengen tahu. Jangan kita ini merasa apalagi lebih tua, posisinya mungkin ayah dia, bapak dia, guru dia, lalu kita merasa lebih baik dibanding dia. Ternyata nggak juga. Itu poin kedua, untuk mengetahui aib kita. 1, tanya sama ustadz kita, guru kita kalau interaksinya sering. 2, tanya dengan orang yang paling dekat dengan kita. 2 pilihan, pasangan hidup, istri, atau teman dekat kita, soulmate kita, orang yang senantiasa ketemu kita. Yang ketiga, ini tanya dengan orang yang gak suka sama kita melalui orang ketiga. Nggak mungkin semua orang suka sama kita. Hanya orang gila yang menyangka dia disukai semua orang. Catat baik-baik kalimat ini. Hanya orang gila yang menyangka dia disukai semua orang. Nggak mungkin, pasti ada yang nggak suka. Wallahu a'lam, itulah kenyataannya. Rasulullah kurang mulia apa akhlaknya? Banyak nggak suka. Apatah lagi kita. Tanya sama hater kita, pembenci kita, lewat orang ketiga. Kita tahu tuh, kita dengar-dengar dia tuh nggak suka sama kita. Kita utus kawan kita sekaligus kawan dia yang bisa dipercaya. Coba kamu hubungi si fulan ya. Apa? Kamu tanya ke dia, apa sih keburukan-keburukan saya di mata dia? Inilah yang kata para ulama lebih detail, terperinci, seksama. Karena orang yang benci sama kita, nggak suka sama kita, dia akan melihat kita secara detail, rigid. Diperiksa dari atas ke bawah. Beda dengan orang yang suka sama kita. Orang yang suka sama kita, walaupun akhlak kita ada yang buruk, dia tutupi. Kentut kita bau aja, kata dia, kentut saya bau nggak? Enggak, biasa-biasa aja. Kenapa? Dia sering traktir kita, nggak enak lah ngomongnya, ya. Maka orang yang membenci kita itu, ketika dia ditanya, dia akan jawab dengan detail. Dan nanti kita tanya, gimana jawaban dari dia yang nggak suka? Bapak itu begini, 1, 2, 3, 4, 5, mungkin 10 poin. Kita cek. Kata para ulama, boleh jadi ada 3, 4, 5 poin benar yang dikatakan musuhmu, yang dikatakan pembencimu itu boleh jadi benar. Nah ini, tapi jangan kita tanya langsung, dia takut juga lewat orang ketiga. Nah jamaah rahimakumullah, itu bagaimana kalau yang ketiga namimah? Enggak, ini dalam rangka memperbaiki akhlak, bukan namimah, boleh. Kalau dia namimah, oh dia ngadu domba. Mudah-mudahan enggak, maka pilih orang yang terpercaya. Pilih orang terpercaya. Kalau perlu kasih duit. Ini duit 100.000, kamu datangi si fulan, kamu ngobrol tentang saya, apa kelemahan saya. Nih, untuk biaya perjalanan, transportnya, bukan uang sogokan ya, bukan transport. Jangan kamu gara-gara ini cerita di sana B, kamu ceritakan saya C, jangan, apa adanya. Kalau perlu kamu rekam jawaban dia itu tentang saya.
Nanti kita perdengarkan, tapi dengarnya tenang, jangan emosi sambil ngopi, biar tenang. Bismillah, ngopi dulu. Putarlah kasetnya, putar rekamannya, putar. Ngopi dulu ya, ngopi. Alhamdulillah. Nah, itu yang ketiga. Memang perlu modal, perlu waktu untuk tahu, mengaudit diri. Perusahaan aja pakai auditor, bayar. Kita sewa orang ketiga. Dengan dasar tadi, hanya orang gila yang menyangka semua orang suka sama dia. Pasti ada nggak suka. Tapi hati-hati milihnya tadi, harus jangan sampai adu domba ya. Yang terakhir, bagaimana cara mengetahui aib diri kita? Yang terakhir, bergaul di masyarakat. Kita ini jadi tahu ini enak, ini enggak enak, ini bagus, ini buruk ketika kita menyaksikan pergaulan di masyarakat. Kalau kita tinggal di kebun sendirian, rumah kita di atas pohon, kita nggak tahu. Ya, hidup terpencil di hutan, kita nggak tahu. Dalam Islam kita disuruh bergaul, bermasyarakat. Nah, kalau kita udah tinggal di masyarakat, kita jadi ketemu bermacam-macam perilaku manusia. Yang itu jadi pembanding buat kita. Oh, kalau si fulan itu kayaknya nggak enak. Kenapa? Ngomongnya ketus. Artinya kita jangan ngomong ketus. Oh, si fulan itu kayaknya kurang serkawan sama dia. Kenapa? Pelit, medit, kedekut, peset, keset, korek. Berarti kita jangan pelit. Oh, si fulan itu orangnya pemarah, mudah naik darah. Berarti kita jangan mudah naik darah. Jadi itu gunanya bergaul. Bukan untuk kita tiru keburukannya, tapi untuk kita hindari yang baik-baiknya, kita jadikan teladan. Oh, kalau bapak itu enak, ngomongnya pelan, standar, tenang, nggak mudah marah. Itu contoh, kita ambil contoh baik itu. Di 4 hal ketika kita berusaha mengetahui aib diri kita. Sampai waktu-waktunya jamaah, makin tua kita semakin mulia akhlaknya. Semakin semangat berbuat baik, semakin ramah, semakin lembut, semakin sabar, semakin tenang. Nyaman nanti kita terjun di daerah manapun, semua, walaupun nggak semua, sebagian besar orang itu bisa akrab dengan kita. Nah, ini harus kita usahakan. 1, minta kepada Allah berdoa. 2, duduk di majelis ilmu. 3, paksakan diri untuk senantiasa berakhlak mulia. Tadi 4 tingkatan ya. Poin ketiga 4 tingkatan. Paksa, terbiasa, butuh kepada hal itu. 4, nikmat, menikmatinya. Itu poin ketiga, itu 4 bagian. Poin keempat tadi, berteman dengan orang yang mulia akhlaknya. Cari, pilih. Oh, teman dekat saya si fulan, dia berani negur saya kalau salah, dia nasihati saya kalau saya keliru, dia ngajak saya kepada kebaikan. Itu teman yang baik ya. Kemudian yang terakhir, cari aib diri. Kita bukan malaikat, kita bukan nabi dan rasul yang dijaga oleh Allah. Kita ini insan biasa. Ada lagunya itu, aku hanyalah seorang insan biasa. Al insanu mahalul khoto' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Oke? Mantap? Mantap. Jangan lupa kapan kita berburu duren ya. Yang punya mobil tolong siapkan mobilnya, uangnya nanti ada ke Haji Warsid ya. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.